Saya Saya belum juga jamit nih. Saya masih karena biasa pakai jumbo. Enggak ini, belum ini nih. jangan di blur belakang, nanti ada penampakan. Kayaknya Pak Yudi itu ngomong tuh, cuman kayak mute. Ya, suaranya nggak ada Kak Yudi ini. Ini memang di blur ke belakangnya nih. Terus, oh, pantesan dia minta aja ini. Iya, kayak Bu punya Kak Seloni saya blur belakangnya. Saya belum. Ini ada anu nih di belakang nih. Nanti minta ajar lah sama Kak Salnina untuk mengajarkan yang blur-blur seperti ini. Ini anak saya nih, kalau emaknya nih nggak paham ini. oleh belakang rusak pemandangan nih punya saya nih. Biasa saja. Ini Pak Yudi ngomong nggak nih? Sepertinya ngomong, cuman suara aja. Suaranya nggak ada. Ya, Kak Yudi ngomong sebentar. Nanti kakak-kakak bisa berbagi lah, oleh saya juga nggak terlalu ini karena apa untuk menjadi pasil nih kami nggak terlalu apa namanya kemarin langsung pas pengumuman tanggal berapa itu tinggal beberapa hari terus langsung diangkat jadi pasil itu, jadi memang kami belum terlalu apa namanya tidak ada diajarkan yang untuk misalnya kayak gimet, bagi segala room apa. Mungkin nanti Kak Tessa yang lebih ini kita kakak-kakak yang lebih menguasai bisa kita berbagi Kak. Sama ini saya nanya juga nih. anaknya juga ini. Kalau emaknya nih gaptek ini. Sama aja. Ini kebetulan anak saya yang bisa, makanya minta tolong ini di tempat anak saya di kamar. Ya Kak Yudi, gimana Kak? Sepertinya suaranya mic-nya banyak beliau nggak diaktifkan mungkin. Nah, langkah pertama yang Nanti kita belajar dengan Ranto aja ini. Kak Ranto nih yang nih. Jagonya Iptek juga nih. Telepon dulu. Kak Yudi tak telepon dulu dari sini. Kak Yudi, apa itu? Iya. Suaranya Kak Yudi, suaranya sampean diperbaiki dulu. Tanda silang Kak Yudi di speaker. Nah, tuh ada suaranya. Gimana Kak? Ya. Iya. Anda Kakak bersuara supaya masuk ke ini terekam Kak. Kak Epa kemana ya Kak Epa? Kak Eva, Bu, lagi sakit beliau. Apa itu badannya nggak enak. Oh iya.
Saya lihat ada Kak Murti juga ini. Kak Murti. Coba kita ke Kak Murti dulu. Bentar lupa Pak ngomong. Mohon izin. Mana Ranto nih? Kak Ranto? Kebetulan yang saya kenal di grup nih Pak Ranto karena kami satu ini. Satu gugus. Oke. Baik Kak. Pak. Sudah. Maaf kakak-kakak tadi saya lagi cerewet. Jadi mau ditemanin tidur. Ya, oke baik. Mungkin saya lanjut ya? Atau Pak Yudi dulu belum? Lanjut aja dulu. Pak Yudi belum kedengaran suaranya dari tadi ya Pak? Iya, Ayo. tadi sempat ada suaranya. Tadi Kak Ranto saja dulu. Oke. Karanto aja dulu sambil menunggu Pak Yudi. Maaf Bapak Ibu ya. Maaf saya masih belum kalau baru saya belum mempelajari dulu yang Google ini. Baik, Kak fasilitator perkenalkan nama saya Ranto, saya guru PJOK di SDN 1 Bukit Tunggal. Kebetulan saya juga di SDN 1 Bukit Tunggal dulunya saya pegang eskul pramuka dan juga eskul futsal sama juga mini soccer ya, futsal mini soccer langsung sampai sekarang saya pegang masih. Untuk pramukanya saya lepas karena kebetulan saya sudah banyak megang kelas karena perubahan jadwal. Dulunya sekolah kita belum full day, sekarang sudah full day, jadi saya sudah megang 7 kelas, jadi agak ini juga banyak kelas, jadi secara administrasi saya banyak ya pegangan saya ya. Kebetulan juga, iya, di sekolah saya rombelnya banyak. Jadi satu kelas itu dulu pernah 42 satu kelas. Sekarang karena ada yang pindah semakin sedikit, ada yang 38, 37. Jadi agak berat untuk mengkondisikan. Kebetulan saya megang kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Jadi dapat dibayangkan Bapak Ibu gimana mengkondisikan anak-anak yang jumlah seperti itu, yang tempat duduk aja padat, sedikit jaraknya mepet sekali ya. Jadi untuk mengkondisikan manajemen kelas itu agak sulit Bapak Ibu.
sekolah kami, karena termasuk sekolah yang mungkin posisinya strategis di tengah-tengah, peminatnya juga banyak setiap tahun. Kalau tidak dibatasi penuh, hanya kelas aja yang kurang. Jadi kita sering setiap penerimaan peserta didik baru dibatasi. Kalau nggak dibatasi bisa 4 kelas, 5 kelas setiap tahun. Jadi kemarin kebetulan karena saking kebijakan sekolah baru ditambah 1 kelas, akhirnya kami guru-guru harus pindah ke perpus, ruang gurunya dipakai. Jadi awalnya 12 kelas jadi 13 kelas. Nah, itu kondisi ya, gambaran sedikit. Dan saya juga sekarang megang eskul bola. Sekolah dia juga saya akan sebagai juga pengurus UKS di sekolah. Kemudian ada kegiatan di luar juga Bapak Ibu di organisasi yang ini, rombel di sekolah juga. Saya kebetulan sekretaris di rombel sekolah, internal sekolah. Kemudian juga saya juga pengurus KKG juga, baik kecamatan maupun di gugus. Di gugus kami saya sebagai ketua, di gugus kecamatan saya dipercayakan sebagai sekretaris. Ya, jadi lumayan padat juga kalau memang berbenturan kegiatan banyak di KKG, baik KKG gugus maupun juga kecamatan. Ya, apalagi sekarang kami tergabung dengan itu tadi yang Pak Indra dengan Bu Tesalonice, kami dalam satu bergabung dalam kelompok kerja guru kecamatan. Ya, jadi kalau memang kegiatan agak padat juga secara administrasi karena saya semua yang pegang administrasinya. Dalam waktu dekat juga kami juga mau menyelenggarakan pamer dalam rangka merayakan olahraga nasional ya. Program kami mau diadakan pembukaan ya Pak Indra ya. Jadi kami juga panitia sekaligus juga pengurus, tadinya juga pembimbing pelatih juga, jadi double nih kegiatannya. Jadi kebetulan kemarin kami baru selesai PPG juga Ibu, fasilitator ya. Hari Minggu kemarin kami selesai ujian, jadi agak berbenturan dengan dipanggil juga diseminasi ini, jadi bersambung. Bukannya selesai PPG lagi langsung hari ini pembukaan. Jadi selang hari saja selesai, tambah lagi ya. Jadi agak kita bersyukur Pak. Nggak apa-apa karena sudah nanti konsekuensinya. Pasti kalau sudah memutuskan pasti siap ya dengan kedepannya apa gitu. Karena dulu saya juga sudah kepanggil untuk jadi fasilitator, cuman saya tolak karena harus memilih salah satu dari kegiatan. Saya memilih PPG, saya tolak yang tahun kemarin untuk PKG-nya, jadi saya nggak melanjutkan untuk administrasinya. Ya. Kemarin Bapak dari guru penggerak juga Pak? Saya guru penggerak angkatan 11, tapi saya nggak lolos di wawancara. Oh iya. Nah, karena kemarin berbenturan kegiatan PGRI, ya saya panitia, jadi waktu wawancara saya terlambat masuk. Penyebabnya mungkin itu. Jadi hampir 20 menit saya lupa, ketiduran, kecapean juga kegiatan. Ya, itu sempat sampai di wawancara, Kak. Iya. Nggak ini lagi. Ya. Nanti dicoba lagi, Pak. Iya. Mungkin itu perkenalan dari saya. Makasih Kak semua. Ya, saya kembalikan. Ya, makasih. Selamat malam. Ya, yang lain bagaimana? Kak Yudi gimana? Ini ya kakak-kakak semua, karena kita berbagi pengalaman yang kemarin itu,
kakak-kakak, ada Kak Jaya, ada Kak ini. Jadi pas perkenalan ini kita tuh karena kita kan di LMS itu tidak ada menceritakan bagaimana kegiatan kita. Jadi untuk ini kami sepakat untuk Pasil Palangkaraya itu, jadi kami memberi ruang yang seluas-luasnya untuk kakak-kakak itu menceritakan apa yang dilakukan di sekolah. Karena mudah-mudahan nanti kan ada nilai tambahnya gitu ke pusat gitu, ke di sana gitu, untuk ke Kemendikbud. Karena ini kan rekamannya nanti kan kita kirim ke sana kakak-kakak. Jadi untuk aktivitas, untuk aktif segala macam kegiatan-kegiatan itu nanti juga ada nilainya gitu. Bukan berarti yang nggak ada kegiatan juga nggak ada nilainya. Cuman ini kan untuk kesempatan kita katakan apa yang kita lakukan gitu. Arah lebih profesional di bagian olahraga seperti itu. Ya, bagaimana Kak Yudi? Supaya semuanya punya kesempatan, Kak. Ya. Kak Eva nggak ada ya. Kak Murti bagaimana Kak Murti? Sama Kak ini ya nggak ada. Kak Yudi. Kak Jumrin itu, Kak Jumrin ada? Nggak ada, Kak. Oh ya. Iya. Kak Yudi gimana? Masih kita tunggu ya, Kak. Sepertinya belum berapa orang kita, Kak? 4. Cuma 7 orang. 4 orang. Ya, 4 orangnya nggak ada Eva sama Jumrin sama siapa namanya tuh? Ada Kak ini. Mohon izin, Bu Kak Fasi ya. Iya. Ini sekedar kita sharing ya Bu ya Kak ya. Untuk teman-teman kita yang mungkin belum bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, kalau bisa mungkin Kak Fasi ini bisa menghubungi karena sayang kalau kegiatan ini yang sudah kita kumpulkan satu kelompok ini dia nggak mungkin merasa takut, wah ini tugasnya berat, pikirannya mumet, banyak tugas di sekolah, di rumah. Nah, mudah-mudahan kalau Kak Fase ini memberikan motivasi, semangat yang ringan, mungkin bisa semangat tumbuhnya gitu ya. Jangan sampai dengan kegiatan ini jadi beban, tidur tidak enak, makan tidak nyaman, kemudian juga gelisah memikirkan hal ini. Nah, kalau bisa dengan kegiatan ini, kita ini tidak menjadi beban, tetapi menjadikan kebagusan untuk kita. Kalau bisa tugas-tugasnya itu nantinya diberi kemudahan-kemudahan. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita sudah ada niat untuk belajar bareng, karena tugasnya banyak, bebannya akhirnya berat. Karena yang dipikirkan tidak hanya PKG aja Bu, mohon izin, saya juga ini baru ikut PPG dalam jabatan. Nah ini juga baru buka, pikiran saya ini ke PPG, ke KKG, belum pekerjaan sekolah, belum pekerjaan rumah, mana beras kapan rasanya ya. Nah, mudah-mudahan Kak Fase ini nanti bisa memberikan solusi bagaimana teman-teman kita ini biar tumbuh semangatnya yang luar biasa. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Terima kasih.
Iya Pak, ini kan makanya saya sudah bilang dari awal tadi, saya akan memfasilitasi kakak-kakak, dan kalau bisa kita tuh memudahkan gitu Kak. Maksudnya kayak gini supaya makanya tadi tuh kita sepakat dulu apakah kita tuh nanti bisa jam berapa kita ini apa namanya untuk apa namanya misalnya kayak Zoom ini kan jam berapa kita bisanya supaya bisa terus semua ini Pak akomodir semua. Nah untuk tugas itu Pak, karena tugas itu kan ada tanggalnya Kak. Nah itu walaupun kayak besok kita kan ada Zoom lagi Kak. Nah itu untuk tugas itu nanti kakak-kakak yang menyesuaikan. Maksudnya jangan sampai asal jangan sampai terlewat tanggalnya aja Kak. Maksudnya terlewat jauh gitu. Jadi kakak-kakak bisa menyesuaikan, oh ya misalnya hari ini menyelesaikan kegiatan ini, besok boleh yang lain seperti itu. Jadi tidak juga yang harus on time gitu, harus yang kayak kami kemarin tuh nggak juga yang harus diselesaikan hari ini gitu, tidak juga seperti itu Kak. Jadi setelah Zoom itu apakah tugas harus diselesaikan juga tidak seperti itu. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran lah nanti itu. Nah terus kalau untuk Zoom ini Kak, kita itu nggak kalau bisa itu masuk aja dulu gitu, misalnya seperti itu kan, karena di Zoom ini kita itu yang kasarnya tuh nilainya tuh yang agak lebih besar gitu Kak. Jadi sama butik karya itu nanti ada sesinya untuk saya penilaian itu gitu. Jadi kalau bisa itu untuk Zoom itu kita bisa ikuti seperti itu. Nah untuk tugas-tugas di LMS itu karena saya juga sudah merasakan karena kemarin saya juga ada berbarengan dengan kegiatan lain Kak. Jadi memang kita memang agak keteteran juga. Cuman bagaimana caranya kita membagi waktu itu Kak. Jadi supaya ya jangan juga sampai oh iya terpukul segini-gini nanti kita sakit segala macam. Jadi santai serius lah intinya. Jadi tadi mohon izin saya Kak Eva tadi dia mengeluh Pak Gunung tidur. Sudah mulai mengerjakan modul ini akhirnya dia sakit malam ini, jadi tidak bisa mengikuti. Nah barangkali kakak Fasi ini bisa mungkin WA enggak aktif ini, Ibu sebagai Fasi ini bisa mengajak ayo ikut, mungkin seperti itu supaya timbul semangat gitu. Iya Kak. Saya sudah hubungi beberapa ini yang kayak Kak Murti, kalau Kak Eva sudah ya semangat aja Kak. Iya siap ya, alhamdulillah. Saya berharap 10 teman-teman saya ini hadir semuanya karena kita ini adalah satu tubuh ya. Iya. Mungkin kalau satu sakit kita ikut merasakan sakit gitu. Iya Kak. Ya, kalau misalnya kita gini Kak, kalau misalnya Kak, makanya ini kan saya berusaha untuk memfasilitasi kakak-kakak supaya bisa juga nanti ya mudah-mudahan, karena kemarin kan karena kita nggak tahu ke depannya gitu, kayak kami kemarin kan dibilangin ikut aja dulu, nanti kita nggak tahu seperti apa. Nah ternyata diminta mereka oh iya langsung jadi pastil gitu. Tapi kemarin tuh ada bocoran-bocoran Pak Kak, karena Kalteng ini memang kekurangan karena ke Gunung Mas sama Katingan itu belum ada peserta diseminasi. Nanti kemungkinan kalau ini sudah ini kan kemungkinan itu nanti tugas ini bisa ke kakak-kakak gitu. Tapi kita nggak tahu, kita nggak terlalu banyak berbicara di depan, jadi saya juga nggak bisa ngasih harapan-harapan besar. Nanti setelah mungkin tatap maya segala macam mungkin ada perubahan. Jadi mudah-mudahan nanti jadi kakak-kakak semangat aja. Nah untuk tugas itu Kak, ya itu saya bilang tadi itu tidak juga terlalu terporsir sebenarnya.
Jadi kalau kita mengerjakan, oh iya misalnya kayak hari ini kan kita harusnya belajar di orientasi, Kak. Nah, jadi dikerjakan aja dulu yang seperti itu, yang di modul itu gitu. Jadi tidak perlu kita membahas sampai sejauh itu dulu, misalnya sampai 1 titik berapa gitu. Jadi kita itu oh ya sampai di Zoom, kalau sudah kalau punya kesibukan lain ya sampai di situ gitu. Kerjakan, yang penting tugas itu dikerjakan aja, Kak. Jadi tidak terlalu yang ibaratnya yang kayak kita di guru penggerak kan, misalnya oh iya harus ini nanti karena nanti harus presentasi karena seperti itu. Kalau kita di PKG PJOK, kalau kita Zoom seperti ini ya, kalau kita presentasi ya di saat kita Zoom aja, Kak. Izin, Kak. Iya. Jadi karena saya terlambat masuk, jadi kita Zoom ini apa setiap hari? Tidak juga, Kak, karena nanti ada jadwal. Iya, kalau besok ada jadwal kita Zoom. Jadi kadang bisa sesuai jadwal. Nanti saya akan bagikan, ada kalendernya. Di LMS kan ada kalender, Kak. Oh ya. Iya, nanti bisa dilihat di situ. Sepertinya juga tidak juga yang setiap hari. Tapi kalau besok ada jadwal kita untuk Zoom. Makanya besok Setiap pertemuan atau di modul itu berarti akhir-akhir seperti kita mengerjakan PMM itu ada tugas gitu ya, Kak? Ya, cukup mengerjakan yang di LMS aja, Kak. Ya. Jadi kecuali nanti ada yang bukti karya, aksi nyata, itu mungkin yang bisa dikerjakan di ini. Tapi itu kalau untuk aksi nyata itu setelah tatap maya. Jadi gini, Kak, di LMS nanti kan kita kakak-kakak sudah mengerjakan tugas di LMS nih. Nah, nanti kalau kita Zoom seperti ini, nah nanti kan misalnya ada tugas, misalnya mengerjakan tugas di misalnya di ini di Jambot, di ini. Nah, nanti ada ruang room seperti itu. Nah, setelah presentasi selesai ya sudah gitu. Jadi tidak ada lagi kayak PR gitu, enggak ada. Misalnya kayak oh ya mengerjakan ini seperti ini yang dari Zoom kita kerjakan lagi, tidak ada seperti itu, Kak. Jadi setiap pertemuan misalnya seperti ini nanti misalnya setelah kita Zoom itu paling Kakak mengerjakan yang di LMS gitu. Oh, gitu. Berarti, Kak, per hari ini kita sudah bisa mulai mengerjakan yang di LMS itu ya? Iya, bisa. Sudah bisa mengerjakan, Kak. Kakak-kakak sudah bisa mengerjakan. Kak, ini, Kak. Ya. Apa aja yang ada di belum, Kak? Ya, sama Kak, modulnya masih. Iya. Sepintas melihat. Iya. Kemarin yang waktu upload aja. Sekarang enggak, saya nggak ada buka lagi. Berarti sudah bisa mulai ngerjakan modul ya, Kak ya? Halo Pak Indra, kita dengar suaraku Pak Indra. Dengar ya. Bisa, iya. Pak Yudi? Kebetulan kami, Kak, saya sama Pak Indra kemarin itu kelompok. Ternyata sekarang kelompok karena kan hasilnya yang bermasalah ya, Kak ya, karena mungkin saya nggak tahu tadi sempat dijelasin Pak Titus ya masalah fasilitator kita ya Pak Indra ya, Pak Ya. Dadak ada sesuatu sehingga kami dua bergabung kembali ke kelompok kakak ya itu. Jadi apakah benar kelompok mudah-mudahan kakak-kakak nggak kecewa dapat fasilitator saya. Ya. Enggak. Sudah benar ya. Kita berbagi, Kak.
Kak Fasil ya. Iya Kak Ranto nanti ya. bantulah. Oh ya, oleh aku nggak terlalu ini Kak, apa namanya? Untuk bagi Gmail-nya itu yang untuk Jambot segala itu belum terlalu ini. Saya orangnya nggak apa. Saya jujur aja Kak, belum terlalu menguasai yang itu. Tapi saya akan coba untuk berbagi. Ya, mohon bantuan bimbingan kakak nanti ya. Terutama kalau saya ini kan baru pertama kali ini ikut PKG, jadi pengalamannya ya mungkin kurang. Soalnya dulu waktu di SMK itu tidak ada yang seperti ini. Nah, jadi pas sudah masuk ke SD, nah ada kegiatan seperti ini, jadi saya bingung. Nah, jadi saya minta bantuan Pak Asil dengan eh, kakak-kakak yang lain yang sudah ada pengalaman ya, bantu tolonglah. Seperti Kak Ranto yang sudah ya, PPG, mungkin kurang lebih aja KG dan PPG seperti ini. Ya. Sama-sama. Kita bantu nanti Kak ya. Kita juga baru pertama kali ini ikut yang seperti ini, makanya rada-rada gimana ini meraba-raba masih. Nanti lama-lama terbiasa juga Bu. Ya, maklum ini masih gaptek juga ini. Ini kemana? Ini gimana? Sama Bu, sama-sama belajar juga ya. Ini pintu masuknya kita belajar tuh ya lewat kegiatan-kegiatan ini kayaknya Bu. Betul. Ya, betul sekali. Kalau nggak gini kita ini iya memikirkan pekerjaan rumah itu nggak selesai-selesai. Kalau nggak seperti ini kan dipaksa kita. Kalau nggak ini nanti kita gitu. Kita mempelajari. Ya. Betul sekali. Memang kayaknya kita ini harus dipaksa sih. Harus dengan cara ya kan kayaknya bisa karena terpaksa judulnya Bu lah. Bu maaf Bu lagi. ya Kak, ya itu. Biasa kalau kita yang ibu-ibu nih jam-jam segini ya masih urusan beres-beres. Nah, tapi kalau sudah seperti ini kan dipaksa. Enggak nanti ini. Baru nyampe Pak Indra, belum sempat, makanya lagi tadi kita mempersiapkan untuk pembukaan besok di 4 Bukit Tunggal. Tadi kami tuh menyiapkan lapangan, panduk buat eventnya, makanya baru jam 5 tadi baru nyampe rumah. Jadi itu sama pihak semua. Ya, Pak Ranto, kami izin untuk kesempatan besok setelah kami nggak bisa ikut. Oh iya. Kebetulan karena masalah dana juga. Itu masalah kendala utama kita. Izin Kak, kita dikasih materi kah ini? Izin ke belakang dulu, mengambil minum dulu Kak. Ya. Halo Pak Gono. Siap. Woi, mohon izin Kak Fasi ya.
Ini kan jangka kita ini kan panjang ya Kak ya, sampai kurang lebih 3 bulan. Nah, ini saya terus terang aja, misalkan kalau diadakan malam, kami ini kadang ada yasinan atau mungkin kayak tadi saya mohon izin baru nyetiri ada saudara kita sudah 2 hari yang lalu itu menelpon, Mas Gono jemput saya ya di terminal. Nah, itu kita pas ada Zoom juga. Kalau nggak dijemput, wes jauh-jauh hari ngabari atau mau minta tolong orang kada nyaman. Nah, ini nanti minta tolong Kak Fasi supaya hal-hal seperti ini bisa dimaklumi gitu ya. Mungkin teman-teman, saya mewakili teman-teman, jangan sampai dengan adanya seperti ini terus keluarga kita abaikan kegiatan mungkin yasinan, yang gereja, yang apa, dilupakan semua. Nah, ini mumpung ada Kak Fasi, tolong dijelaskan, bisa nggak ini diberi kemudahan-kemudahan lah gitu. Terima kasih Kak. Siap. Nggak kedengaran, mohon izin. Iya, nggak kedengaran. Bu Pasil, TK Pasil ngomongnya. Nggak kedengaran Bu, mohon izin Bu. Mohon izin Kak, nggak kedengaran. Izin kakak-kakak, di sini adakah yang ikut apa kemarin yang pelatihan yang untuk ANB apa anak ABK itu? Inklusi ya Bu? Ya. Barangkali ada yang masih punya asesmen untuk anak ABK itu? Kebetulan kemarin kami ada guru yang sekolah. Namanya Pak Tadius. Ya, saya kemarin kan ikut yang untuk anak ABK itu. Sambil menunggu Kak Pasi ya, kita ngomong-ngomong ini, siapa tahu saya punya solusinya gitu. Saya tuh bingung untuk ini, apa pengolahan hasil asesmennya. Barangkali ada yang punya pengalaman dengan anak ABK, Kak Indra. Kalau ya, halo. Ada pengalaman Kak untuk anak ABK? Terus terang kalau saya sendiri belum ada pengalaman sih untuk yang ABK. Kebetulan di sekolah kami pun ada anak yang ABK. Nah, jadi kami juga kebingungan gimana menangani hal seperti itu. Soalnya kasihan juga sih sebenarnya kalau sudah sampai kelas tinggi, kita kelas 6 masih seperti itu ya. Kebetulan kemarin ada yang kelas 3, kelas 5 asalnya yang ABK. Jadi ya kasihan juga sebenarnya. Kami nggak bisa menangani juga. Seharusnya ABK itu kan ada khusus gurunya yang menangani seperti itu. Jadi ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Soalnya kita beritahukan kepada orang tuanya, tapi orang tua nggak mau menerima, itu susah.
Iya, jalani apa adanya aja di sekolah. Kalau pengalaman saya menangani terang BK ini belum ada, Bu. Kak ya. Oke, mungkin saya juga kasih pengalaman ya Bu Tesalonice ya. Ya, siap Karanto. Karena kebetulan kita ini kan belajar juga masalah apa kemarin di PPG juga kan ada modul tentang inklusif itu kan, sekolah inklusif. Jadi tadi yang bilang Pak Indra itu harus ada sekolah khusus, sekarang nggak dibolehkan Pak begitu. Jadi sekarang anak ABK campur di ini kan ya disatukan dengan sekolah yang normal. Makanya ada guru yang dibuat khusus ikut yang pendidikan sekolah ya. Tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk menemani anak-anak yang sekolah normal seperti kita supaya mereka itu diberi istilahnya keleluasaan ya untuk bisa masuk juga ke sekolah yang normal sehingga sekolah, tapi yang jadi masalahnya saya lihat itu sekolah belum siap itu. Kenapa sekolah belum siap untuk itu? Karena untuk perlakuan anak yang harus disiapkan fasilitasnya, seperti anak yang tunanetra, misalnya anak yang mengalami gangguan itu kan harus dilatih oleh sekolah. Kalau sekolah belum siap, kita terima anak-anak yang seperti itu, jadi yang jadi guru kita yang repot dalam artian karena kita sih gitu hanya nyerahin ke guru kelas aja gitu atau guru mapel aja. Jadi kalau sekolah juga sepertinya harus siap juga kan untuk memfasilitasi anak-anak yang seperti itu gitu. Karena anak-anak yang kan kita tolak lagi Bu, inklusif yang menerima ragam peserta didik lah, baik latar belakang, keadaan fisik, mental, harus istilahnya di satu sekolah yang normal lah istilahnya. Mungkin baik kakak-kakak, ini sudah mulai, maaf tadi menggangguan. Ya, mikrofonnya terganggu. Buka LMS kakak-kakak. Kita mulai masuk ke materi aja. Oh iya, saya belum buka laptop. Kita masuk ke orientasi. yang pembekalan pendidikan diseminasi itu Kak? Iya. Gimana, sudah muncul? Sudah kelihatan kakak-kakak? Ada. Sudah muncul? Sudah kelihatan? Ada cara. Yang mana yang dibuka Kak? Yang akses ke LMS? Sudah. Nih. Iya, LMS, semua modul. Berarti kita buka PM ini ya Kak? Kelihatan nggak itu di layar? Nggak ada nih. Belum muncul Bu. Iya. Di mana Kak? Belum muncul Kak? Sudah kelihatan. Belum muncul di layar belum.
Gimana Kak? Bisa sudah? Nggak mau ya? Dibuka yang mana ya? Semua modul kok keluar pendahuluan. Informasi dan pengumuman. Yang mana yang kita klik ini? Scroll aja Kak ke bawah. Ini sudah saya bagikan. Gimana sih? Mulai dari Sudah kelihatan di layar itu Kakak? Sudah muncul? nggak kelihatan. Enggak kelihatan, enggak belum muncul. Kok nggak mau ya? Gimana Kak? Sudah mau? Nggak ada ini. Sudah muncul, tapi terlalu kecil tulisannya, nggak kelihatan. Sudah muncul Kak. Klik di mana nih? Ranto. Sudah. Semua modul Kak. Karanto gimana Kak? Kak, hasilnya maksudnya yang muncul di layar kita, Bu Tesalonice. Enggak, maksudnya yang saya kirim tadi Kak. Yang Tuh ini mah. Jadi aku belum. Kita kelihatan. Ke bawah. Kok nggak mau ya? Apa yang dilihat? Seluruh layar. Ya nggak tahu. Modul 1.1 Kak. Modul LMS. 1.1. Iya. Kak, yang di Tesalonice semua modul Iya. ya Nah, apa unggahan yang kemarin Sudah mau. Ada nggak? iya. ya. Ini klik ya, Bu. Ya modul 1.1 ini Kelas dalam video K ya, Bu. nggak ada ini. Iya. Itu yang dibagi sudah ada. Apanya isi materinya itu? Belum bisa dibuka. Itu belum bisa dibuka. Yang ini yang sudah refleksi perkembangan kompetensi awal peserta. Yang hari ini apa materinya? Ini toh? Ini yang diklik nih pertemuan materi orientasi program. Orientasi program. Iya. 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 Oh, yang pertemuan materi orientasi program. Ini kata kalau awal Nah, selanjutnya cari desain tugasnya. Masuk ke LMS Kak. Nah, sudah. Iya, ada di situ pertemuan materi orientasi. Ya. Nanti. Ya, sudah kelihatan, sudah ada. Ya, itu ada pendahuluan. Itu diklik ya? Iya. Nggak ada ya punya aku ya. Yang mana ya? Di sini Kak. Kayaknya susah nggak mau berbagi ya. Ini Kak. Ini kelihatan nggak Kak? Dicek dulu semua modul.
Scroll ke bawah. Scroll. Kelihatan ini enggak Kak? Sudah. Ini ada refleksi perkembangan kompetensi awal. Iya. Biaya orang hilang. Sudah. Mana kamu? Mohon izin Kak Fasi. Ya. Banyak Itu sekali yang terbuka. LMS itu saya cari kok nggak ada punya saya ya. Itu bukanya di SIM PKB atau PMM Kak Fasi? MM. Pakai ID Blind. Di PMM Kak. Tapi kok nggak ada punya saya ya? Di PMM Kak. nggak muncul ya LMS-nya. Ada Kak. Kakak buka dulu di LMS. Bapak buka di laptop atau di Di HP. Aduh, saya ketinggalan nih. Di HP, Pak? Bisa diulang Kak, kakak. Saya ketinggalan. Di HP sini nggak ada ya? Dulu di Di HP nggak muncul, Pak. Kalau dia- selesai itu hari ini visionernya di sini. Oh, kalau HP nggak muncul berarti ya? Berarti aku buka di anu ya? Laptop. Ini aja ya. Oke, siap. itu yang di presentasi kelihatan nggak Kak? Kelihatan aja, Bu. Iya. Di situ kan ada perkenalan diri tadi sudah, persetujuan materi. Nah, ini fasilitator dan saling mengenal itu sudah tadi. Nah, ini ada apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, Bapak Ibu menjawab di kolom chat, Kak. Ini jawab. Nah, ini di sini. Pak. Tinggal diklik-klik. Ya, loh. Ya, Kakak-kakak silakan menjawab apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. ya. Gimana sih ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kak. Ya, ini dibesarin dulu lah. Ketinggalan. Kalau saya besar, saya nggak lihat kakak-kakak, tapi nggak apa-apa. Silakan menulis. Tadi pertanyaannya apa tujuan ya? Ini apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ulang Kak, apa tujuan? Apa tujuan ada di ini Pak? Nah, apa tujuan ini nih? Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Saya ketinggalan. Ini di chat, di kolom chat ya, Kak? Iya. Bagi dan saya. Ulang Lagi. ulang Bang. Ya, diulang Kak. Tujuan pendidikan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Ada di ini yang berbagi itu Kak, Kak Yeyen. Layar berbagi lihat nggak? Pendidikan seni olahraga. Mohon izin Kak, itu bukanya di modul berapa Kak? Tujuan pendidikan seni olahraga dan kesehatan. Tujuan pendidikan seni olahraga. Ini orientasi Kak. Tujuan pendidikan seni olahraga dan Orientasi ya. kesehatan. Iya. Dari adanya pelatihan PJOK di sekolah tujuannya pendidikan seni. Ini adanya di Pasil Kak. Jadi kakak jawab aja di situ. Untuk
kolom chat, Kak. Lebih mudahnya. Gimana? Di kolom chat. Kolom chat ya. Nah ini kolom chat tempatnya kami juga nggak tahu ini di mana, Bu. Mohon maaf ini, Bu. Di pojok Di ujung, Kak. Kak itu Yudita. ada yang Ya. Ada yang kotak itu, Kak. seperti di WA itu. Kakak semua. Kalau anak titik melalui tes Aku lagi. Gimana kakak-kakak? Itu dibaca dulu kalau sudah next sangat dulu. yang dilakukan dan menjalani proses. Itu next nanti dibaca dulu. Nanti kalau langsung pertanyaan udah tahu nanti jawabnya. Ya. Ya, ini ada sudah masuk ke Indra. Tujuan diadakan pelajaran PJOK di sekolah supaya mengembangkan potensi anak di sekolah, baik secara fisik, mental, sosial, emosional. Nah, Kak Gono, tujuannya adalah agar peserta didik senang berolahraga dan mengembangkan bakat minat peserta didik. Ini ya, yang lain. Ini ada Gono ya. Iya, ini kalau mama nggak kerja, nanti mama jawab di sini. Wah. Baik.
teman bagus yang ayahku lagi mah bisa ditutup kunci semua. Visioner yang tadi gimana lagi? Ya, ada Mas Sukaranto. Ini apa tujuan dari ada pelajaran PJOK di sekolah? Itu tujuannya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah untuk mendidik anak melalui aktivitas jasmani, meningkat keterampilan dalam olahraga, dan meningkat kebugaran jasmani anak, dan upaya untuk membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani untuk menjalani pola hidup sehat. Kak Tesalonika memfasilitasi peserta didik. Peserta didik kakak maksudnya nih? Belum selesai, itu salah tadi, sudah Ya, nggak apa-apa kan. kirim. Iya. Tujuannya memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mempelajari berbagai macam kegiatan olahraga ini Kak Yudi. Ya, kakak-kakak yang lain. Langsung dikirim ya nanti. Ya, ada masuk Kak Yeyen. Tujuannya adalah agar peserta didik selalu sehat, jasmani atau fisik, bisa menjalankan pola hidup sehat dengan cara berolahraga rutin, meningkatkan potensi atau bakat anak dalam bidang olahraga. Dari mana tadi Kang Vera? Ya. Ya ini. Nah, sekarang ini apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, ini ada data untuk Asian Games kemarin. Nah, ini ada Dena. Nah, di sini kakak-kakak gimana, melihat nggak ini? Nggak ada, Kak. Oh iya. Ya, dan melihat. Yang untuk gimana Kak? Sudah bisa kelihatan? Nggak ada, Kak. Belum muncul. Ya. Nah, itu baru. Sudah? Ya. Sudah. Tapi Ya. kecil sekali. Tadi ini, nah ini. Sebentar dulu. Nah, ini tadi. Nah, ini apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, silakan kakak-kakak
menjawab ini, tapi dengan membuka ya kakak-kakak, bisa mendengar? Ya, bisa. Ya, ini kakak-kakak silakan buka untuk berbagi dengan kakak-kakak yang lain. Apakah betul ini kan ada ini apa? Mana tadi itu? Maksudnya Nah, Kak ini. dijawab langsung, Kak? Iya, dijawab aja langsung, Kak. Misalnya nanti kakak-kakak mengaktifkan kamera, nanti kakak jawab langsung. Bukan di kolom chat. Bukan di kolom chat, Kak. Jadi supaya ini apa? Jawab aja langsung. Dengan nanti kakak bisa, ya Kak Stelarus Nika bisa, tapi yang lain matikan dulu kameranya kakak-kakak. Kalau misalnya Kak Tesalonika yang bicara, nanti yang lain matikan dulu mikrofonnya supaya punya Kak Tesalonika bisa langsung terekam. Siapa yang duluan? Kak Ranto atau saya? Iya. Silakan, Bu. Silakan duluan, Bu. Nah, Kak, iya. Maaf. Ya, menurut saya kalau pembelajaran PJOK di sekolah dasar itu bukan untuk prestasi, tapi arahnya itu ke peserta didik supaya lebih aktif untuk bergerak, karena sekarang rata-rata anak-anak itu ya rata-rata malas untuk bergerak karena terbiasa memegang gadget. Jadi aktivitas mereka di luar ruangan itu kalau nggak di sekolah itu sangat sedikit. Nah, jadi kebanyakan saya dengan pola makan sekarang yang cepat saji, kemudian minuman ya yang banyak mengandung gula, jadi anak-anak itu kebanyakan yang obesitas. Jadi menurut saya kalau untuk di SD pembelajaran PJOK itu lebih kepada bukan ke prestasi, tapi lebih untuk anak-anak untuk bergerak, itu saja menurut saya. Silakan, terima kasih. Ya, kakak yang lain, silakan. Tapi kan itu ada yang Kak Gono? Nggih, siap. Ada yang berbagi, Kak? Ya. Silakan, Kak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sesuai dengan pertanyaan, apakah betul PJOK untuk prestasi, ya? Kalau saya punya pandangan, nah ini pandangan dan pendapat saya, mohon izin ya Kak ya. Di SD itu namanya ada O2SN SD. Nah, di situ dari pelajaran-pelajaran itu contohnya ada pelajaran atletik. Nah, di situ kita latih anak-anak ada lari, lompat, zigzag, dan lain-lain. Nah, kecepatan, kelincahan. Nah, di situ dilatih. Ya, tapi itu tidak semuanya karena mempunyai anak yang banyak itu ada yang mungkin larinya kurang cepat atau mungkin kurang apa, tapi intinya menurut saya bisa dikatakan
PJOK untuk meraih prestasi. Contohnya anak-anak kita itu ada yang ikut O2SN SD, mengikuti lomba lari sprint. Alhamdulillah kita juga mendapatkan hal itu, juara. Bahkan kemarin kita juga, teman-teman kita itu ada yang mewakili ke tingkat nasional. Karena kan di tempat kami, di tempat yang lama itu ada namanya atletik dan bulu tangkis, kemudian silat, kemudian yang lainnya renang, ya toh. Kemudian ada juga apa lagi ya? Bulu tangkis, renang, atletik, senam. Senam itu juga semuanya ada namanya itu prestasinya. Dengan adanya ini anak-anak bisa lebih mengembangkan lagi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Dengan adanya piala, penghargaan dan lain-lain, bisa nanti kalau piala atau penghargaan bisa untuk masuk ke jenjang lebih tinggi lagi, mungkin SMP tanpa tes. Dengan adanya piagam itu, mungkin itu pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih. Ya, kakak yang lain, silakan. Oke, baik Kak. Ada yang Ya. lain dulu? Silakan Kak Ranto. Oke, baik Kak Fasil, makasih. Tadi pertanyaannya apakah agak tadi singkat sedikit ya Kak, supaya kakak yang lain bisa dapat ya kesempatan. PJOK itu bisa melakukan prestasi ya Bu? Iya. Prestasi. Apakah itu coba ya? Oke, baik. Ada yang di layar ini Kak, sebentar dulu lah. Jawabannya iya Bu ya. Iya, bisa. Iya. Iya. Esensinya PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ada 3 itu, ada pendidikannya, ada kesehatannya, ada olahraganya. Jadi esensi dari olahraga itu pendidikan PJOK itu ada pendidikan, ada olahraga pendidikan, ada unsur kesehatannya, juga ada unsur prestasinya. Jadi menurut saya prestasinya juga ada. Karena esensi dari olahraga juga ada yang olahraga prestasi. Jadi tugas dari guru olahraga juga melihat kemampuan peserta didik dari tingkat SD, karena nanti ada arahnya ke olahraga prestasi. Untuk sekarang kita sudah kenal O2SN, itu wadah yang sudah dipersiapkan untuk pembibitan bakat yang dari sekolah untuk tingkat dasar. Jadi perlu juga guru olahraga juga menganalisa, melihat apakah anak-anak itu punya bakat dan motivasi di olahraga prestasi. Jadi olahraga dengan paradigmanya bahwa 3 esensi itu tidak bisa dipisahkan, sudah jadi satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Ada unsur pendidikannya, ada unsur kesehatannya, ada unsur olahraga, unsur prestasinya. Oke, mungkin itu pendapat dari saya, Kak. Iya. Terima kasih Kak Ranto, sudah cukup padat, singkat. Ya, yang lain silakan. Kak Yeyen mungkin Kak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat sependapat dan setuju tadi dengan pendapatnya Pak Ranto bahwa pelajaran olahraga apa tadi boleh? Kak Gono bisa dimatikan dulu Kak mikrofonnya Kak. Supaya Kak Yeyen. Mohon izin bisa dibuka soalnya tadi apakah? Ya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Ya, betul. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Pak Ranto bahwa tidak menutup kemungkinan
kita mengajarkan anak-anak olahraga, anak-anak itu punya bakat tersendiri. Maksudnya misal kata dia di dalam olahraga renang, karena sekarang kan banyak sekali wadah-wadah atau dia bisa mengikuti klub yang bisa dijadikan pertandingan, dia ikut lomba, macam-macam lah. Sekarang kan banyak difasilitasi untuk dia ke tingkat misal kata antar sekolah, antar kota, bahkan bisa antar provinsi, bisa untuk ke tingkat nasional. Jadi saya setuju sama dengan Pak Ranto tadi. Tidak menutup kemungkinan. Bisa, sangat bisa. Terima kasih. Itu saja yang pendapat saya. Silahkan yang lainnya. Ya, teman-teman yang lain, kakak-kakak. Mohon izin. Ya. Ya, Kak Fasil. Tadi pertanyaannya. Sudah ya. Kak Indra mungkin, Kak Indra. Ya. Kak Gono. Bisa kedengaran nggak? Iya, Kak Gono, mohon matikan mikrofon dulu, Kak. Supaya Kak Indra bisa. Oke, siap. Ya, Kak Indra, silakan Kak Indra. Ya, pertanyaan tadi apakah pelajaran PJOK apa tadi Kak pertanyaan Kak lupa? Iya. Nggak kelihatan. Iya. Apakah betul PJOK untuk prestasi, Kak? Oh iya. Ya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Ya, kalau jawaban saya iya, iya untuk prestasi. Sama dengan dengan Kak Ranto, dengan Kak Eyen tadi, saya pendapat ya. Soalnya sekarang di sekolah tingkat atas atau SMP, SMA, SMK itu ada 2 jalur untuk penerimaan, ada jalur prestasi, ada tidak mampu, dan ada jalur umum. Nah, jadi betul untuk kalau untuk pelajaran PJOK ini untuk prestasi ya. Kalau untuk yang gerak ya mungkin ada juga untuk tingkat dasar untuk anak-anak ya. Nah, tapi yang kedepannya tujuannya memang untuk memajukan prestasi mereka ke depannya. Nah, jadi kalau jawaban saya betul untuk prestasi. Ya, mungkin itu Kak jawaban dari saya. Ya, sudah dijawab oleh Kak Gono, Kak Ranto, dan Kak Yeyen. Kira-kira sama itu. Ya. Ya, mungkin itu yang Kak. lain gimana? Yang belum siapa ya? Kak Yudi. Enggak kelihatan. Coba semua sudah kah? Kakak-kakak sudah menjawab? Kak Yudi sudah belum ya? Kak Yudi gimana Kak Yudi? Kak Yudi belum tadi. Ada suaranya sudah lah Bu. Kak. Iya, Ya, ada Kak. ada. Oh, Ada baru muncul. Ada baru Kak Yudi. mau. Ya, silakan Kak Yudi. Kalau menurut saya setuju Kak ini dengan Karanto dan Kak Yeyen. Ya. Masalahnya olahraga kan di setiap sekolah kita dapat melihat peserta didik yang dapat kita tingkatkan kualitas mereka dalam tahap berlatih supaya bisa lebih maju menjalankan olahraga yang ada. Terus bisa ini melangkah ke jenjang yang lebih baik lagi dengan cara kita melatih dan membina mereka secara terstruktur. Nah, menurut saya itu aja dulu Kak. Iya. Yang lain sudah semua? Kakak-kakak sudah semua? Iya. Sepertinya sudah semua Kak. Iya, baik. Ini ya kita berbagi juga. Kakak nanti kakak-kakak apakah
Betul, PJOK untuk prestasi. Sebenarnya Kak Tesalonika juga ada benarnya karena tidak semua PJOK itu pelajaran PJOK itu di sekolah itu untuk menuju ke prestasi karena apalagi kalau keadaan sekolahnya kayak sekolah kami di pinggiran itu Kak, jadi fasilitas pun sarana prasarana pun kurang seperti itu. Nah, jadi kita itu terkadang kita mengajak anak-anak ini terutama untuk berlatih bergerak dulu seperti kata Sonika tadi bilang benar. Terus kalau untuk prestasi juga ajang peluangnya itu di sekolah juga benar karena itu sama-sama benar gitu, sama-sama apa namanya untuk bergerak itu yang utama dulu karena kita ini memajukan untuk mereka mengajak mereka untuk bergerak dulu lah awalnya kalau di dasar itu kalau di apa namanya kalau di kelas tapi sekarang ini sudah musim-musim juga yang apa namanya eskul segala macam terus klub-klub anak-anak itu yang ada yang umur 4 tahun sudah main bola tangkis segala macamnya seperti itu. Jadi pertanyaan itu jawaban itu semuanya ada benarnya seperti itu. Ya, baik, karena ini kan sudah mau jam 9 ini, jadi bagaimana? Apakah kita masih bisa lanjut? Ya, kakak-kakak? Memang kita batasi ya Bu? Ya, kita batasi Kak, supaya kita nggak terlalu sensitif. Nah, ini tantangan utama PJOK. Apa ini? Iya, tantangan ini saya bacakan saja ya Kak, supaya kita lebih mempercepat. Ya, sepertinya kita cukup. Nah, ini ada krisis identitas. Nah, tantangan utama PJOK. Ya, kita tahu bahwa orang ini untuk identitas itu, nah kesulitan mendeplikasi siapa kita, diri kita. Nah, terkadang kita kan sebagai guru itu susah juga kita untuk mendefinisikan siapa kita. Gitu. Nah, terus krisis arah, nah terus krisis fokus. Ya, terkadang kita susah juga untuk fokus. Kadang-kadang di saat kita mengajar. Ya mungkin kakak-kakak bisa mematikan dulu mikrofonnya Kak. Ya terus kita membutuhkan rekomendasi PJOK ini sebenarnya ditulis di kolom chat. Terus ini ada tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Terus dan disusun membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, nah olahraga dan bermain secara aktif. Ini tujuan utama kita. Mungkin kakak-kakak juga ini. Nah terus ada PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah ada employing, engaging, having, enjoy. Nah, terus ada tujuan dan dampak program. Ini membagikan kompetensi guru, PJOK terus-menerus baik, secara mandiri maupun berkelompok. Nah, terus meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar, demi terciptanya pelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, terus ada guru penganggu PJOK, memfasilitasi pelajaran PJOK yang berkualitas, dan berpusat pada murid secara bermakna. Nah, terus peserta didik Indonesia secara mandiri. Nah, ini bisa mungkin kakak-kakak bisa sambil baca nanti ini. Nah, ini ada pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Ini nanti bisa dibaca juga di LMS. Nah, di sini ada teknis. Perlu Bapak Ibu perhatikan, ada tugas praktek nanti. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan praktek, ini ada beberapa. Praktekkanlah misalnya terus sudut
penempatan kamera misalnya. Ada ini nanti di pas kita mengambil ini. Nah, pemetaan dan kekhawatiran peserta. Nah, ini. Ada Jambot, itu mungkin besok kita akan pelajari untuk besok. Halo? Iya, Ya, iya Kak. Kakak masih mendengar? Iya, Bisa. Ya, masih. Ya. Ya. Kalau ini untuk Jambot, nah, ini kita ini aja ya, kita masuk ke sebentar dulu. Ya, Kakak. Sudah? Belum Kak. Gimana? Belum. Sudah Kelihatan Kak? Kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah? Kelihatan. Sudah. Modul 1.1. Sudah. Kok punya saya nggak muncul? Iya. Ya ini untuk Iya. Iya. Kita agak cepat ya, mungkin refleksi untuk perubahan paradigma diri ini. Nah, ini nanti bisa kita baca-baca. Nah, terus ini agenda kita. Nah, ini ada mengenal refleksi mengapa dan mungkin nanti kita apa? Nah, ini mengapa penting bagi kita untuk kita melakukan refleksi. Terus apa itu refleksi? Kayaknya ini ada di LMS ya kakak-kakak. Ya, bisa semua lihat. Nah, ini mungkin bisa dibaca-baca aja kakak-kakak nanti. Nah, karena sudah malam, jadi sudah jam 9. Nah, ini ada tindakan seorang guru, tindakan rutin, terus mengabsen, menyampaikan materi, minta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Nah, ada refleksi di sini kakak-kakak. Refleksi perbaikan. Kalau biasanya kita cuma melakukan tindakan rutin, bagaimana kakak-kakak lihat nggak itu? Ada kelihatan. Nah, di sini ada tindakan refleksi yang mungkin selama ini yang kita lakukan cuman seputar ini aja, mengabsen, terus menyampaikan materi,
memberikan kalimat instruksi. Nah, kalau di sini ada penambahan kakak-kakak yang mungkin bisa kita tambahkan di kegiatan pembelajaran kita, terus mengabsen dengan cara yang berbeda, terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, terus meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, terus memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Sebenarnya ini nanti ada ininya apa pendapatnya untuk ini. Nah, ini ada 7 karakter. Cerita analisis. Ini Paraga adalah guru yang efektif energik. Nah, ini bisa kakak-kakak sambil baca. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Yoga tadi itu? Nah, mungkin ini ada dijawab di LMS ya kakak-kakak. Ini sudah dijawab kan? Nah, kita nggak perlu bahas lagi. Nah, ini seperti yang Kak Gono bilang tadi, kalau mudah dipermudah. Nah, jadi mengisi refleksi, perkembangan kompetensi awal, PJOK di LMS semua ya Kak, kalau bisa. Nah, jadi itu, jadi malam ini kita sepakat bagaimana untuk Zoom-nya sudah sampai di sini dulu. Iya Bu. Besok kita lanjut iya, jam berapa kakak? Iya. Terus sudah bilang jam lewat, jadi kita tadi dari jam ini sudah ini. Ya. Ya dari jam 7. Jadi kalau kakak berhalangan atau nggak bisa Zoom, jadi mohon untuk sebelum memulai bisa di ini ada pemberitahuannya ke saya ya kakak-kakak semua. Jadi nanti saya supaya bisa ini untuk absennya. Misalnya Kak Yeye, oh ya kayak Kak Epa tadi nggak bisa ikut, nanti bisa ada pemberitahuan jadi supaya saya bisa ini absennya. Berarti pemberitahuan di grup ya Kak ya? Tadi juga bisa. Oh gitu. Ya, siap. Di grup Kak. Bisa juga ininya di grup. Nah, di situ ada Kak apa namanya? Iya. Berarti besok kesempatan kita jam berapa? Iya. Hah? Udah jam 9 ya kalau mati. Nah, dulu Kak. ini Besok kita jam seperti ini ya Kak. Bisa nggak? Ya, sepakat jam 7 besok. Ya, sepakat jam 7 Kak ya. Iya, jam 7 setuju. Iya. Setuju jam 7 Kak. Izin Kak. Nah ini saya punya pandangan berbeda. Nah, minta waktu boleh Kak Fasi? Ya gini ya. Iya Kak. Kalau boleh ini usul dari saya ya toh. Karena ini berkaitan dengan kedinasan. Nah karena ini kan jangka panjang. Nah kalau bisa bagaimana kalau diadakan siang aja. Kenapa diadakan siang? Supaya malam itu kan sudah di luar jam dinas. Nah, pertama mungkin kita ada kesibukan keluarga, ya toh, kepengen sandal guru dengan keluarga. Nah, itu tujuannya kita memanfaatkan jam kantor saja. Nah, kalau jam kantor bebas, tapi kalau malam kan sudah jam keluarga.
Kalau seperti ini kita ada waktu udah dari pagi sampai siang, kita sudah sibuk di kantor, di sekolahan. Tambah lagi malam kita sibuk dengan kegiatan Zoom, kegiatan tugas. Nah, ini pendapat saya kalau bisa siang aja. Terima kasih. Bagaimana kakak-kakak? Ya, kalau Kakak-kakak yang lain. kalau siang jam baru habis jam PJOK biasanya 9.45. Kalau siang Kalau ya, jam kalau siang kantor. saya jam 3 ke bawah juga Pak Kak ini Kak Gono, karena saya tuh di bareng bengkel, nanti jadi pulang jam misalnya sampai di rumah baru jam 3 biasanya Kak. Saya ngajar. Gimana kakak-kakak sehat sekarang? Kalau saya siang jam 3 juga pulang, nanti balik lagi jemput anak. Jadi habis waktu saya di jalan. Kalau siang atau sore. Iya kayaknya. Sama ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu Kak Gono. Nah, Bu, mohon izin Jadi susah saya Pak Gono, sambil nyetir buka Zoom nggak fokus. Nah, karena yang saya antar jemput ada 3 bocil Pak Gono, sekolahnya berbeda-beda. Kasih itu juga supaya ada keinginan supaya ini jemput, biar aja jemput dulu, nanti dilanjutkan malam sama juga. Mungkin malam apa kan mungkin juga ada kesibukan lain. Cuma ada apa-apa. Kalau siang kira-kira jam berapa Kak Gono? Kalau siang kira-kira karena kita rata-rata sekarang full day, kita pulangnya jam 1. Kebetulan kami juga ada kegiatan ini besok sampai 3 hari ke depan. Jam 1.45 Pak Ranto pulang itu kalau full day. Iya, jam kami kalau secara sistem kan jam 3, tetapi karena kebijakan sekolah jam 1 ya. Oh, enak banget ya sekolahnya. Kalau kami jam 1.45 baru boleh bubar. Iya. Kalau secara sistem jam 3 malah Kak ya. Mengajar atau mungkin di sekolah mungkin dimanfaatkan itu aja. Jadi biar kerja fokus kerja, malam khusus untuk keluarga seperti itu. Iya, kalau